Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini hendak berbicara tentang cinta. Mungkin yang tua-tua saat saya sudah tua, saat ngapain ngomongin cinta saat. Yang muda-muda saat ngomongin cinta itu yang mau nikah atau mau nikah lagi, mungkin istrinya sudah 2 pengen nambah 3 atau 4, itu pas. Itu kalau cinta kepada lawan jenis ya. Kita pengen nambah istri, yang belum istri pengen punya istri misalkan. Tapi cinta kali ini lebih dari mencintai seorang istri. Kita akan berbicara tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang tidak mengaku cinta kepada beliau, padahal kita umatnya? Siapa di antara kita yang mengaku membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita akan mengatakan nyaris tak ada. Semua yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku mencintai beliau, mengaku paling terdepan membela beliau, siap berkorban nyawa untuk beliau. Namun sadarkah kita bahwa cinta itu butuh yang namanya pembuktian? Cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Sama seperti kita dulu waktu mau menikah itu. Kita berjuang, kita berkorban. Perjuangannya bagaimana? Kita siapkan maharnya, kita siapkan walimahnya. Kemudian setelah menikah kita buktikan cinta kita dengan menafkahinya, terutama dengan nafkah yang halal. Kita tidak menyakitinya, menyakiti istri kita. Itu kepada seorang istri ada pembuktian. Dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Bagaimana itu caranya? Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Saya membacakan 2 ayat, 2 firman Allah Subhanahu wa taala, di mana 2 ayat ini semoga menjadi penggugah kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka-mereka itu yang ngaku cinta sama Allah. Katakan kepada mereka, "Fattabi'uni, ikutilah aku." Mesti mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bentuk bukti cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang cinta kepada Allah, tentang merealisasikan cinta kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti beliau, mengikuti tata cara ibadah beliau, mengikuti bagaimana mengagungkan Allah dari ajaran beliau, itulah bukti kita kecinta kepada Allah. Karena Rasulullah SAW tidaklah hidup di dunia ini, tidaklah bernafas di dunia ini, melainkan Rasulullah SAW menunjukkan cintanya kepada Allah. Dan Allah tegaskan, kalau kita cinta sama Allah, ikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengatakan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita mengikuti beliau. Tegas Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Bahkan sebelum dosa-dosa kita diampuni, Allah akan mencintai kita. Apakah kita tidak senang? Misalkan ustadz yang kita favoritkan memanggil nama kita ketika di tengah keramaian, Masya Allah kita senang sekali. Bagaimana kalau seandainya kita bukan hanya dipanggil, tapi dicintai oleh yang memiliki ustadz itu, yang memiliki alam semesta ini? Tentu kita akan bahagia. Sebelum kita diampuni oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah katakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Dan Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Dan apapun yang datang dari Rasul kalian kepada kalian, fakhuduhu, maka segera ambil. Perintahnya apa? Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, segera kita ambil, segera kita pegang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apabila Rasul kalian memerintahkan kalian untuk menjauhi sesuatu, maka segera tinggalkan. Dan Allah katakan di akhir ayat itu, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau seandainya kalian mengingkari perintah ini, Rasul SAW memerintahkan sesuatu kita tidak terima, Rasul SAW melarang kita dari sesuatu dan kita malah justru melakukannya, Allah ancam kita, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Ada ancaman di sini kalau seandainya kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, perintah Rasul SAW mana yang bisa kita ikuti? Mana yang sudah kita jalankan? Mana yang sudah kita amalkan tanpa ada ejekan? Kalau kau benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kau tidak akan menyakiti beliau. Kita tidak akan mengejek ajaran beliau. Kita tidak akan menghinakan beliau. Bukankah kita dulu sebelum menikah, Masya Allah, kalau sedang jatuh cinta dengan seorang wanita, pengen menikahinya, kita melihat sandalnya sudah senang, kita tuh berusaha agar kita tuh tidak berucap kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Bukankah itu pernah kita lakukan? Berhati-hati gitu, agar orang yang kita cintai ini tidak tersakiti. Kalau kita memang cinta sama Rasul SAW, buktinya mana? Ajaran Rasulullah SAW yang mana yang telah kita pegang teguh tanpa ada ejekan. Karena terkadang, mohon maaf, ada orang mengaku cinta sama Rasul SAW, namun ketika ada orang-orang yang menjalankan perintah Rasulullah SAW dijadikan bahan ejekan. Apalagi yang lebih parah, disanding-sandingkan, dibanding-bandingkan, disama-samakan dengan orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Siapa itu? Yahudi. Kalau berjenggot seperti orang Yahudi, kalau bercadar seperti wanita Yahudi, waliyadzubillah. Padahal ini adalah perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Lantas apakah orang-orang yang seperti ini mau kita ikuti? Yang dia mencela perintah Rasulullah SAW, yang dia menghinakan ajaran Rasulullah SAW. Kita masih punya akal sehat, kita masih punya hati yang bersih. Allah sudah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, agar mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang datang dari Rasul kalian kepada kalian, segera terima, segera terima. Kita pegang dengan tangan kita. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul kalian kepada kalian, maka jauhilah. Apa yang dilarang oleh Rasul SAW? Beliau mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mungkin kalimat ini jengkel kita dengar. Apa kata Rasulullah SAW? Berhati-hatilah kalian dari namanya perkara-perkara baru dalam urusan agama. Karena segala urusan baru dalam perkara agama adalah bid'ah. Siapa yang pertama kali mengatakan bid'ah? Rasulullah SAW. Apakah kita akan mengatakan orang yang mengucapkan bid'ah itu adalah orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Lihat, Rasul SAW mengatakan itu. Dan Rasul SAW juga mengatakan, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkannya, maka amalan tersebut tertolak. Salatmu perhatikan, sudah seperti Rasul SAW atau tidak? Zakatmu sudah seperti Rasul SAW atau tidak? Ketika ada majelis ilmu, kau hadir atau tidak? Padahal perintah untuk bermajelis ilmu itu datang dari Rasul SAW. Beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lihat, di mana dirimu dari kecintaanmu kepada Rasul SAW. Kita termasuk orang yang mencintai Rasul SAW dengan pembuktian, atau hanya sebuah ungkapan palsu kita mencintai Rasul SAW. Silahkan direnungkan. Barakallahu fikum.